Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadana syahrun kataballahu lakum siyamah. Kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al-hadis. Yang terhormat dan yang kami hormati serta kami muliakan para shaimin wa shaimat yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk menyampaikan pada sore hari ini yang berhubungan dengan ibadah selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik kami akan menyampaikan yang pertama, walaupun ini sudah pernah kami sampaikan, namun untuk lebih jelasnya bahwa yang namanya as-shaum atau asyam yang bahasa Indonesianya atau terjemahnya adalah puasa, ada berbagai hal yang disunahkan, terutama yang kami sampaikan adalah doa menjelang berbuka dan doa setelah berbuka. Mari kita perhatikan doa sebelum berbuka, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir lidzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Sedangkan doa setelah berbuka yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabaz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ya wasi'al fadl ighfir li alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma waffiqna lisyam wa ballighna fihi alqiyam wa a'inna alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bis salam.
itulah doa setelah berbuka. Artinya setelah membatalkan puasa dengan segelas air minum atau dengan sebiji korma. Lalu doa itu dibaca dan nanti disambungkan dengan doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu saja yang berhubungan dengan doa sebelum dan sesudah berbuka. Namun pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, karena hadis yang tadi saya sampaikan yang perlu kami sampaikan jelas secara detail agar sekalipun singkat sholat tarawihnya namun tetap terpenuhi keabsahan dan kesahan di dalam sholat itu. Yang pertama, bahwa sholat fardu dan sholat sunnah rukunnya yang berbedanya satu. Kalau rukun sholat fardu 13 sebagaimana tercatat dan tertulis termaktub dalam kitab Minhajul Qawim, maka berarti rukun sholat sunnah 12 karena di dalam sholat sunnah yang namanya qiyam berdiri itu tidak masuk rukun. Oleh karena itu, karena waktu yang sangat simpel atau sangat singkat, maka mari kita coba bedah tentang sholat tarawih yang dianggap cepat atau singkat, tapi bisa dikatakan singkat, tepat, padat. Pertama, karena sudah tahu rukun sholat yang 12 dalam sholat sunnah, maka akan kami bahas yang berhubungan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kaitannya membaca surat Al-Fatihah agar singkat, agar cepat, tapi tepat dengan menggunakan wasol. Artinya bacaannya harus diwasolkan. Namun kalau bahasa wasol harus jelas. Kalau wakof juga harus jelas. Bedanya wasol dengan wakof, kalau wakof itu artinya berhenti. Makna berhenti berarti huruf yang mestinya berharkat dhammah atau kasroh, maka di situ menjadi sukun atau saknat. Saya contohkan langsung dalam baca Fatihah. Berhenti wakof dalam 3 titik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau wakof. Kalau wasol, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dari sisi qiraah tepat. Dari sisi mafhum atau tafsir di dalam surat Al-Fatihah juga sangat amat tepat. Karena dari bismillah sampai Maliki Yaumiddin, mengapa harus diwasol dan pada Maliki Yaumiddin berhenti? Karena itu isi Fatihah dari bismillah sampai Maliki Yaumiddin mafhumnya adalah sana'an 'ala Allah, pujian terhadap Allah. Dan mengapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak diwasolkan kepada ihdinas siratal mustaqim? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari sisi mafhum terdapat 2 hal. Isi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang pertama i'tiraf dan ikrar, atau dibalik ikrar dan i'tiraf. Kalau ngomong ikrar, konteksnya cukup jelas. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku mengabdi, aku beribadah. Ini berarti ikrar. Wa iyyaka nasta'in, itu artinya berarti
dia i'tiraf, mengakui kelemahan sebagai manusia, maka hanya kepada Allah kami berminta, kami bermohon. Lalu mengapa tidak diwasolkan? Karena yang ketiga, bahwa ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin itu adalah doa, di mana siratal mustaqim isinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi dari ihdinas sampai satu doa, walaupun boleh dalam tataran qiraah dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, namun kalau dari sisi mafhum itu naif, aneh. Kenapa ikrar i'tiraf disambungkan pada doa sepotong, sementara doa yang lain terpotong atau terpisah? Padahal alangkah tepatnya kalau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin diwasal, itu berarti satu doa terhimpun, terakumulasi dalam dua ayat, sehingga jamaah memahami bahwa Fatihah berisi tiga hal poin penting. Satu, as-sana, yang kedua ikrar dan i'tiraf, yang ketiga adalah doa. Oleh karena itu, nanti dalam bacaan sholat tarawih lebih tepat diwasol dengan cara yang setelah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena Fatihah bagian daripada rukun salat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ini dalam kajian mazhab Syafi'i. Tidak dianggap sah sholat seseorang yang lepas, artinya tidak membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, di saat ruku, bahwa sempurnanya atau adnal kamal ruku adalah membaca subhana rabbiyal atau membaca tasbih 3 kali. Namun karena dalam posisi kita agar singkat, tepat, padat, dan itu, maka menjadi pilihannya cukup dengan subhanallah walhamdulillah subhana rabbiyal a'la, atau dalam sujud segala juga tasbihnya sama, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi, cukup hanya sekali-sekali saja, karena itu tidak mengurangi makna dan kita tidak terjebak dengan target 3 kali. Yang ketiga, pada saat tahiyat, pada saat i'tidal, setelah ruku, yang semestinya kita baca doa seperti biasa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pun makan waktu beberapa detik, maka agar tidak terjebak dalam kekeliruan dan kesalahan di dalam membaca, tapi justru kita akan dianggap sempurna, tumakninanya ada. Walaupun kalau pandangan Minhajul Qawim, tumakninah bukan rukun, tapi hayatun tabi'atun lirrukni, hanya sikap yang mengikuti pada rukun. Kalau rukun wajib, maka itu pun dari wajib. Namun agar singkat di dalam ruku dan pas tidak terjebak oleh target bacaan, maka cukup dengan Rabbana walakal hamd. Lalu pada tahiyat akhir atau pada tahiyat, karena 2 rakaat berarti pada tahiyat akhir, di situ di dalam bacaan tahiyat juga bisa dengan jalan pintas, yang mestinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, kita menggunakan yang lebih singkat, at-tahiyyatu lillah. Itu tidak akan mengurangi dari makna dan pengertian rukun. Setelah itu
Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baca sholawat. Kalau sholawat Ibrahimiyah terlalu panjang, yang penting di situ isinya ada sholawat. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan sholat kepada keluarga berarti wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambil doa terakhir, di mana doa terakhir yang biasa kita baca di dalam sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus di situ salam, dan salam juga harus mengikuti rambu-rambu walaupun sifatnya sunnah. Assalamualaikum, dan tetap salam kedua harus dibaca. Namun setelah iltifat ke kanan, membelok ke kanan, jangan langsung bablas belok ke kiri. Ke kanan, terus sebentar menghadap kiblat dulu, baru dibelokkan ke kiri. Insya Allah cara sholat yang demikian sekalipun singkat, namun ini tepat dan tidak akan mengurangi makna dari sisi sholat itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami rukun yang tidak boleh ditinggalkan sekalipun. Kalau ada ruang untuk bisa disingkat, kita singkat. Itu saja barangkali bisa difahami dan dimengerti oleh para shaimin wasyaimat. Karena sholat tarawih, Nabi mengatakan wasanantu lakum qiyamah, aku merintis ibadah sholat tarawih yang Nabi sebelumnya tidak pernah disyariatkan yang namanya sholat tarawih. Yang terakhir, sholat tarawih 20 rakaat. Adapun kalau ada yang mengatakan sholat tarawih 8 rakaat dan mereka melakukan, itu hak mereka. Namun kita jelas dasar yang mengharuskan sholat tarawih 20 rakaat, hadisnya cukup sahih. Rasulullah bersabda, maka Rasulullah yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi illa 11 raka'atan. Artinya apa? Hadis ini bukan hadis witir, bukan hadis tarawih, maaf. Hadis ini bukan hadis tarawih, tapi ini hadis witir. Coba bayangkan, ada kalimat wala fi ghairihi. Jadi kalau diterjemah bebas, Rasulullah tidak pernah melebihi di dalam sholat sunnah pada bulan puasa, dan tidak pernah lebih dalam sholat sunnah malam di luar bulan puasa dari 11 rakaat. Berarti ini hadis witir, bukan hadis tarawih. Bab bulan Syawal nggak ada sholat tarawih. Maka hadis itu jelas menegaskan bahwa sholat tarawih, kalau menggunakan hadis itu bahwa sholat tarawih adalah 8 rakaat, jelas sangat amat keliru. Karena ada kalimat wala fi ghairihi. Gak mungkin bulan Syawal ada tarawih. Maka berarti itu hadis witir. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pedoman kita bersama, hingga kita tidak hanya sebatas ikut-ikutan katanya. Kalau toh boleh mau taklid atau ikut, maka ikutilah yang jelas punya mata rantai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.